wala ma fauqahuma, dan juga tidak anggota tubuh yang ada di atasnya. Jadi kalau hitung-hitungan sah-sahan sholat itu kalau laki-laki itu sebenarnya cukup anggota tubuh antara pusar dan juga lutut, pokoknya itu tertutupi, sholatnya nanti menjadi sah. Itu kalau auratnya laki-laki. Nah, wal mar'atu. Nah, selanjutnya adalah perbedaannya perempuan dari laki-laki ketika sholat. Kalau tadi itu dari sudut pandang laki-lakinya, kalau yang sekarang itu adalah sudut pandang perempuan. Wal mar'atu utawi wong wadon iku takhalafa dadi beda sapa mar'ah arjula ing wong lanang fil khamsati ing dalem 5 al madhkurati kang wis den tutur fa innaha mongko temen setuhune arjul al mar'ah fa innaha mongko temen setuhune al mar'ah iku tadumu ngumpulake sapa mar'ah ba'daha ing sebagiane anggotane mar'ah ila ba'din maring sebagian kang weneh. Fatul saku mongko fatal siku mongko nemokake sapa mar'ah batnaha ing wetenge mar'ah bifaktihi kelawan pupune mar'ah fi ruku'i ing dalem nalikane ruku'e mar'ah wa sujudihi lan sujude mar'ah. Dan kalau perempuan itu ketika sholat mereka mengumpulkan pada anggota satu ke anggota yang lain. Maksudnya gimana? Ketika dia itu ruku' dan sujud, bagi perempuan itu hendaknya mengumpulkan, tidak boleh direnggangkan. Misal ketika sujud merenggang seperti ini, lah itu tidak boleh ya, meskipun kalaupun merenggang itu ya sah-sah saja, tapi sebenarnya kalau perempuan itu yang paling utama sholatnya itu harus dengan mengumpulkan anggota-anggota tubuhnya. Jadi menutup, bahasanya kayak mengumpulkan gitu. Ketika sujud ya ditutup semua. Ketika rukuk pun juga seperti itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki itu hendaknya malah merenggangkan anggota-anggota tubuhnya. Jadi agak, cara bahasa Jawanya itu mekrok kalau laki-laki ya. Tapi kalau perempuan itu menelungkup atau mingkup anggota tubuhnya ketika dia itu rukuk dan sujud. Nah, itu adalah perbedaan sholat laki-laki dan perempuan yang ada di kitab Fathul Qorib. Dilihat dari ketika dia sujud dan juga rukuk. Jadi kalau perempuan itu agak menelungkup semua anggota tubuhnya. Kalau laki-laki itu direnggangkan semuanya ketika dia rukuk dan juga sujud. Kayak mekrok, kalau bahasa Jawanya itu mekrok. Wa tukhfidu lan lirihake sapa mar'ah sautaha ing suarane mar'ah. In sholat lamun sholat sapa mar'ah bihadrati rijali ing dalem ana sandinge wong lanang al ajnabi pira-pira kang liya. Wa in sholat mongko lamun sholat sapa mar'ah mung faridatan halih kang dhewe anhum andoh saking rajul jaharat mongko banterake sapa mar'ah. Dan kalau perempuan itu merendahkan atau ngelirihake, memelankan suara, bukan pelan bacaannya tapi pelan suaranya, memelankan suaranya ketika dia sholat di sekitar laki-laki yang bukan muhrimnya, itu bukan mahramnya ya, ketika dia itu sholat di sekitar laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi ketika dia sholat sendiri, maka dia boleh untuk mengeraskan suaranya. Jadi kalau jamaah semisal perempuan, kalau jamaahnya imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan, ketika di tempat sholat-sholat yang disunahkan untuk membaca keras di rakaat pertama kedua, kayak maghrib, isya sama subuh gitu, nah, itu boleh perempuan itu mengeraskan suaranya, tapi dengan catatan di sekitarnya itu tidak ada laki-laki ajnabiyah, tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau di sekitarnya itu cuma ada ayah, paman, kakak yang seperti itu tidak masalah. Ya, karena sudut pandangnya ada yang mengatakan suara perempuan itu bisa membuat lawan jenis tertarik, makanya ini nanti hukumnya itu malah
Kalau dikeraskan misal menimbulkan fitnah, membuat tertarik lawan jenis, itu malah tidak boleh ketika keadaan sholat. Jadi wanita itu cara intinya gini, wanita itu boleh mengeraskan suaranya asal sholatnya itu tidak di sekitar laki-laki yang bukan mahramnya. Entah itu dia sholat jamaah ataupun sendirian. Yang selanjutnya wa idza nabaha lan ing dalem nalikane ngenani ing mar'ah apa syai'un suwiji-wiji fi sholati ing dalem salat tufiqat mongko keplok cafaqat mongko keplok sapa mar'ah bidur bibatnil yamini kelawan mukulake batine tangan ala dhahri shimali ing atase jabane tangan kiwane mar'ah. Walau doropat mongko lamun mukul sapa mar'ah batnan ing batine tangan tengen bibatnin kelawan batine tangan kiwa bibatni yasirin kelawan batine tangan kiwa bikos tilak bikelawan aja dolanan walau kalilan senajan iku kidik ma'a ilmi tahrimi sartane ngaweruhi harame sartane ngaweruhi den haramake batolat mongko batal apa salatuha salate mar'ah. Wal khunsa utawi wong wadon iku kal mar'ati kaya dene wong utawi wong wandu iku kal mar'ati kaya dene wong wadon. Nah, selanjutnya adalah ketika terjadi sesuatu pada jamaahnya wanita semisal lah itu nanti bagi si makmum perempuan itu cara mengingatkannya itu adalah dengan cara menepuk tangan. Jadi menepuk tangan. Tapi dengan catatan menepuk tangannya itu tidak dengan tujuan untuk main-main. Kalau menepuk tangannya itu meskipun dia mengingatkan si imam, tapi tujuannya untuk main-main, nah itu nanti sholatnya jadi batal. Tapi kalau menepuk tangannya itu cuma sebatas untuk mengingatkan ya enggak apa-apa. Tapi tepuk tangannya itu menjadi batal ketika dia ada tujuan main-main, walaupun qalilan, walaupun sedikit, menepuknya sedikit, tapi kok tujuannya untuk main-main, maka sholatnya batal. Kalau di sini ditambahkan lagi cara menepuk tangan itu untuk mengingatkan sholat bagi perempuan ketika imamnya salah semisal ya, itu tidak seperti ini. Nah, tidak tepuk tangan seperti biasanya gitu, tapi tepuk tangannya itu adalah dorbi batnil yamini ala dhahri shimal, memukul batinnya tangan kanan atau dalamnya tangan kanan gini, ini dalam di arah punggungnya tangan kiri, jadi tepuknya gini, plok gitu. Nah, ataupun kebalikannya, yang tangan kiri menepuk bagian punggung tangan kanan. Nah itu cara yang ada di Fathul Qorib itu seperti itu. Sebenarnya ada 5 cara. Pokoknya yang tidak boleh itu tepluk yang seperti biasa gini. Itu enggak boleh. Karena ya kalau di sini ada 5 cara, tapi yang malah enggak boleh itu yang tepuk seperti biasa itu. Jadi diingat-ingat dalam ketika seorang wanita mengingatkan si imam ketika lupa itu dengan cara menepuk tangan. Tepuk tangannya itu adalah anggota dalam menepuk anggota luar pada tangan kiri. Anggota dalam tangan kanan menepuk anggota luar tangan kiri. Dengan catatan dia nepuknya itu cuma mengingatkan, bukan main-main. Tapi kalau dia itu niatnya untuk main-main walaupun sedikit, maka sholatnya menjadi batal. Selanjutnya wal khunsa atau seorang yang tidak diketahui gendernya itu hukumnya seperti wanita. Itu hukumnya seperti wanita kal mar'ah. Selanjutnya wajami'u badanin utawi sekabehane badane wong wadon, wajami'u badanil mar'ati utawi sekabehane badane wong marton, wong wadon al-hurrati kang merdeka iku auratun aurat ila wajiha kejaba angin wajahe mar'ah. Wa kaifaiha lan epek-epek lorone mar'ah wa hadhihi utawi iki jami